Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Penyelamatanmu Sudah Dekat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 28. Yesus bersabda, "Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para murid-Nya demikian, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan gelap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan mengguncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dan akan tampil dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara-saudara terkasih, 2 hari yang lalu Yesus mewartakan runtuhnya Bait Allah yang terletak di Yerusalem. Hari ini Yesus bahkan mewartakan runtuhnya kota Yerusalem itu sendiri. Jika situasi tersebut benar-benar terjadi, apa yang harus dilakukan? Orang yang berada di dalam kota harus mengungsi ke pegunungan. Orang yang berada di desa jangan masuk ke dalam kota. Apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan situasi tersebut? Sabda Yesus, "Itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis." Pembalasan oleh siapa? Karena tindakan apa? Bagaimana bentuk pembalasan itu? Mengapa Yerusalem harus mengalami situasi yang tidak baik ini? Yerusalem menjadi kehilangan harga dirinya sebagai kota Daud, di mana Bait Allah didirikan di dalamnya. Yerusalem ditinggalkan umat yang dikasihi Allah. Apakah Allah sudah meninggalkan Yerusalem dan bait sucinya? Saudara-saudara terkasih, pewartaan Yesus akan runtuhnya Yerusalem terjadi dengan berbagai peristiwa yang mengerikan, yang sungguh tidak akan bisa kita mengerti. Sabda Yesus, "Akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa."
Yerusalem akan diinjak-injak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebegitu berdosakah kota Yerusalem sehingga menanggung penderitaan itu? Ternyata bukan hanya Yerusalem saja. Yesus mewartakan bahwa apa yang dialami Yerusalem juga akan dialami di seluruh dunia. Sabda Yesus, "Ada tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang, dan di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Kuasa langit akan menggoncang. Sebegitu berdosakah seluruh dunia, sehingga keguncangan tidak memandang tempat dan waktu lagi. Apakah tidak ada lagi pengampunan dan kesempatan kedua bagi Yerusalem dan seluruh dunia agar tidak mengalami peristiwa yang mengerikan tersebut?" Saudara-saudara terkasih, benarkah Tuhan sebegitu murka sehingga menjatuhkan hukuman seberat itu? Sabda Yesus, "Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Situasi yang mengerikan tadi ternyata adalah tanda-tanda untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Situasi itu bukanlah akhir dunia, tetapi awal keselamatan dunia. Justru dalam situasi manusiawi dan duniawi yang terendah, Tuhan hadir dan menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan menawarkan untuk berpegang pada kekuatan dunia atau iman kepada Tuhan. Kejatuhan bait Allah, kota Yerusalem, bahkan seluruh dunia seperti menyibakkan siapakah Tuhan itu sebenarnya dan siapakah manusia itu di hadapan Sang Penciptanya. Apakah situasi ini juga terjadi pada sekarang ini? Tentu saja. Peperangan antar bangsa masih terjadi. Korupsi para pemimpin berdampingan dengan masyarakat yang setengah mati untuk makan sehari-hari. Industri yang merusak lingkungan alam, kekerasan di dalam rumah tangga, ketidakadilan yang dialami masyarakat kelas bawah. Apakah kita masih sombong dengan kekuatan kita sendiri? Apakah kita mau merendahkan diri memohon bantuan Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa maha kuasanya diri-Mu di atas segala yang ada di bumi ini. Namun kami sering membanggakan kekuatan kami sendiri. Padahal di bawah kuasa-Mu, kami hanyalah setitik debu. Ajarlah kami berendah hati, memohon bantuan Tuhan atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.